Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita, NIM D022036, Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek penulisan ilmiah, yaitu jurnal tentang teknologi informasi, yang dimana jurnal ini diambil dari contoh skripsi. Baiklah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu judul dari jurnal tersebut. Judulnya yaitu Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit Infeksi Virus pada Anak-anak menggunakan metode backward chaining dan certainly faktor berbasis Android. Kemudian yang kedua, authorship. Susunan authorship-nya seperti ini. Yang pertama, Widyaningsih. Widyaningsih ini adalah dia yang menulis dan meneliti dari jurnal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu Alamsyah. Alamsyah ini adalah pembimbing pertama. Dan yang kedua dan yang ketiga ini Isa Akhlis adalah pembimbing kedua. Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang pada tahun 2016. Abstrak ini terdiri dari pemadatan atau isi dari keseluruhan jurnal yang disampaikan secara umum. Tujuannya adalah abstrak ini akan menjelaskan gambaran pertama tentang isi dari jurnal tersebut. Jadi saat membaca abstrak, maka pembaca akan terlebih dahulu mengetahui bagaimana isi dari jurnal tersebut. Nah, contohnya ini. Penyakit infeksi virus merupakan satu kumpulan jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh virus yang mudah menyerang anak-anak. Penyakit yang sering terjadi pada anak-anak yang disebabkan oleh virus sangat rentan. Hal tersebut disebabkan oleh sistem imunitas yang ada di dalam tubuh anak belum terbangun secara sempurna. Tujuan penelitian ini yaitu menghasilkan suatu aplikasi sistem pakar yang mampu memberikan solusi jenis penyakit yang diderita dengan menggunakan metode penalaran backward chaining dan metode certainty faktor untuk menghitung persentase kemungkinan penyakit. Nah, hasil dari penelitian ini adalah tingkat keakurasian sistem 83% pada sistem pakar untuk penentuan jenis penyakit infeksi virus pada anak, sehingga sistem pakar untuk penentuan jenis penyakit infeksi virus pada anak ini dapat membantu masyarakat. Nah, adapun kata kunci. Kata kunci ini menjelaskan tentang subjek, objek, dan pembahasan utama dari jurnal, yang dimana objeknya di sini adalah penyakit virus pada anak, dan kemudian subjeknya yaitu backward chaining dan certainty faktor. Kemudian sistem pakar ini adalah pembahasan utamanya. Kemudian kita masuk pada pendahuluan. Pada pendahuluan ini biasanya berisi tentang latar belakang, alasan seseorang itu menulis jurnal, dan di pendahuluan ini terdapat hipotesis dan permasalahan yang menjadi pembahasan dari jurnal tersebut. Nah, pendahuluan. Penyakit infeksi virus merupakan satu kumpulan jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh virus yang mudah menyerang anak-anak. Puskesmas Klaten Selatan mempunyai riwayat anak-anak yang menderita penyakit infeksi virus seperti cacar air, gondongan, dan campak. Penyakit yang sering terjadi pada anak-anak disebabkan oleh virus sangat rentan. Hal tersebut disebabkan oleh sistem imunitas yang ada di dalam tubuh anak belum terbangun secara sempurna. Nah, sistem pakar salah satu teknik kecerdasan buatan yang dapat menirukan proses penalaran manusia, menawarkan hasil yang lebih spesifik untuk dimanfaatkan karena sistem pakar berfungsi secara
konsisten seperti seorang pakar manusia yang menawarkan nasihat kepada pemakai dan menemukan solusi terhadap berbagai macam permasalahan yang spesifik, termasuk juga dalam pemecahan masalah penyakit infeksi virus pada anak. Adapun isi dari pendahuluan yaitu batasan-batasan agar tujuan penelitian dapat tercapai. Yang pertama, metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil diagnosa adalah metode backward chaining dan certainty factor. Yang kedua, sistem pakar ini hanya terbatas pada pengetahuan pakar dan data-data yang dipengaruhi. Kemudian yang ketiga, sistem ini menghasilkan nama penyakit, definisi penyakit, persentase penyakit, pengobatan, dan cara pencegahannya. Sistem pakar ini dibangun berbasis Android. Kemudian selanjutnya masuk pada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini terdiri dari dua pembahasan, yaitu metode tinjauan pustaka dan hasil dan analisis. Tinjauan pustaka ini berisi tentang menyebutkan, menjelaskan, merangkum, dan mengevaluasi secara objektif dan memperjelas penelitian. Tinjauan ini sangat membantu seperti pada memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan. Nah, metode tinjauan pustaka di jurnal ini, metode tinjauan pustaka yang menggunakan literatur review. Agustina Yosi Widyaningsih pada tahun 2016 melakukan penelitian yang berjudul Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit Infeksi Virus pada Anak dengan menggunakan backward chaining dan certainty factor yang berbasis Android. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mendiagnosa penyakit infeksi virus pada anak perlu adanya rancang serta membangun sistem pakar, yaitu dengan metode backward chaining dan certainty factor. Adapun langkah yang dilakukan yaitu proses akuisisi pengetahuan. Langkah kedua adalah melakukan penalaran backward chaining dengan membuat basis pengetahuan. Kemudian metode backward chaining yaitu membuat sebuah pohon keputusan agar lebih mudah mengubah data gejala. Adapun yang dilakukan dalam membangun sebuah aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit infeksi virus pada anak yang berbasis web dan Android ini digunakan database MySQL untuk menyimpan semua data yang diperlukan dalam sistem, dan MySQL juga mendukung bahasa pemrograman PHP. Kemudian hasil dan analisis. Di hasil dan analisis ini terdapat penjelasan-penjelasan tentang sistem pakar, backward chaining, certainty factor, Android, PHP, MySQL, dan penyakit infeksi virus pada anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.